Assalamualaikum, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Akhir-akhir ini banyak di antara baraya yang request saya untuk membahas babi ngepet secara sains. Sejujurnya baraya bahwa walaupun ada kemungkinan cocokologi antara babi ngepet dengan temuan-temuan sains modern, kita akan sangat kesulitan kalau memang harus meramu sebuah narasi yang menjelaskan babi ngepet secara ilmiah atau secara eksakta. Yang paling mungkin adalah membahas babi ngepet dalam sudut pandang studi budaya atau antropologi atau bahkan mungkin juga folklore. Tetapi satu hal yang harus dijelaskan juga adalah bahwa babi ngepet itu bukan sejarah. Dalam artian kita tidak memiliki catatan tertulis apapun yang bisa menjelaskan kapan dan bagaimana proses munculnya tradisi ritual babi ngepet itu. Memang ada antropolog yang mengatakan misalkan bahwa babi ngepet itu dimulai dari sebuah daerah di Malang. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa awal mulanya itu adalah di zaman penjajahan Belanda dan sebagainya. Tetapi cerita-cerita itu berbentuk hipotesis dan spekulatif, dan tentu saja hanya sekedar common sense saja. Kita tidak menemukan teori-teori mendasar tentang awal mula babi ngepet, dan karena itu kita juga tidak mungkin bisa memberikan penjelasan secara saintis tentang babi ngepet, karena memang babi ngepet itu bukan ilmu. Babi ngepet itu adalah folklore. Tetapi saya akan memberikan sedikit bayangan dan gambaran kepada baraya tentang bagaimana tradisi mistik babi ngepet itu bermula. Jadi di abad ke-12 sampai beberapa abad selanjutnya, orang-orang Jawa itu punya kebiasaan yang baru yang mereka senangi, yaitu menabung. Mereka memiliki beberapa koin uang, kemudian ditabung di satu patung. Patung itu bisa berupa manusia, gajah, atau apapun, tetapi yang paling banyak itu adalah patung babi. Dan inilah mungkin, ini spekulatif ya, dan inilah mungkin yang menjelaskan kepada kita bahwa kita menyebut tempat yang seperti itu tuh walaupun ayam, walaupun apa, itu namanya celengan atau celengan. Karena diambil dari kata celeng, yaitu babi. Bagaimana kemunculan tradisi menabung masyarakat Jawa di abad ke-12 sampai abad ke-15 itu adalah karena kedatangan bangsa-bangsa Cina secara intensif. Orang-orang Cina itu membawa budaya yang terkait dengan uang. Yang pertama tradisi menabung, yang kedua konsepsi mitologis bahwa babi itu adalah simbol dari kemakmuran. Kenapa babi-babi itu makmur? Kan kalau kita misalkan lihat dalam sio-sio atau semua hal yang terkait dengan Cina dalam cara pandang mereka terhadap babi, mereka biasanya menganggap bahwa babi itu makmur. Nah, kenapa si babi itu disebut makmur? Karena dia bisa makan apapun, dia nampak selalu bahagia, dia bisa nge-seks dengan apapun, dia tidur dimanapun, dan hidupnya nampak tidak ada beban, selalu gendut lagi. Nah, tetapi dalam pikiran orang Jawa, apa yang menjadikan si babi itu makmur adalah sesuatu yang jorok. Dia makan apapun, ia jadi gendut, tetapi dia makan apapun, dia berkubang di lumpur, dia nge-seks dengan siapapun, dengan maknya, dengan siapa, dan sebagainya. Nah, karena pikirannya seperti itu, maka orang-orang Jawa kemudian menganggap bahwa babi itu memang simbol kemakmuran, tapi simbol kemakmuran yang buruk. Maka entah bagaimana mekanismenya, yang jelas orang-orang Jawa khususnya kemudian berpandangan bahwa babi itu simbol dari uang haram. Babi itu simbol dari rezeki tetapi tidak baik. Karena itu kemudian orang-orang Jawa menciptakan sebuah tradisi lisan yang dikait-kaitkan dengan babi, dan itu mengandung falsafah hidup yang baik. Jadi seperti yang pernah kita bahas di episode yang ini, bahwa orang-orang Jawa dan orang-orang Sunda itu sangat kesulitan untuk berterus terang. Karena itu, setiap mereka melakukan sosialisasi kepada generasi selanjutnya tentang norma dan adab, mereka biasanya menunggangi dongeng-dongeng atau cerita-cerita hoaks untuk menyalurkan adab dan moral itu. Nah, dalam hal ini, kita masuk ke si babi itu, babi ngepet. Jadi, kalau baraya misalkan melihat narasi babi ngepet, kurang lebih seperti ini. Ada orang yang miskin, dia tidak kuat menanggung kemiskinannya, maka dia datanglah ke siluman babi melalui seorang kuncen. Bagaimana si siluman babi itu akan memberikan kekayaan? Si babi itu berjanji akan memberikan kemampuan khusus sehingga si orang itu bisa mendapatkan uang dalam jumlah yang banyak, tetapi dilakukan dengan cara yang sangat instan, tetapi mengorbankan jiwanya, mengorbankan orang paling dikasihinya, dan mengorbankan imannya.
Begitu kan? Nah, si babi itu akan memberikan uang, tetapi dengan imbalan kebahagiaan si orang yang dimaksud itu. Nah, jadi sebenarnya pelajaran dari orang-orang zaman dulu, orang Sunda dan orang Jawa zaman dulu itu adalah bahwa gini, uang itu adalah salah satu fasilitas untuk mendapatkan kebahagiaan. Jangan sampai kita mengorbankan kebahagiaan demi uang, karena yang semestinya terjadi adalah, garis bawahi, uang itu kita korbankan untuk mendapatkan kebahagiaan. Itu normalnya. Nah, dalam cerita babi ngepet itu dibalik. Si kebahagiaan harus kita korbankan untuk mendapatkan uang. Nah, siapapun yang melakukannya, siapapun yang melakukan pengorbanan kebahagiaan dirinya, kerabatnya, teman-temannya, imannya, dan sebagainya untuk mendapatkan uang, maka dia babi. Dia mungkin saja makmur, dia mungkin saja sejahtera, tetapi dia tidak akan pernah lagi bisa bahagia. Itulah falsafah hidup yang ingin disampaikan generasi nenek moyang kita kepada generasi yang lebih muda. Kalau Baraya misalkan pengen tenar, ketenaran itu bukan tujuan. Ketenaran itu hanya jalan untuk mencapai kebahagiaan. Jangan sampai merenggut kebahagiaan hanya demi tenar. Nanti kayak selebriti-selebriti kita yang gampang marah, gampang apa, karena menjual kebahagiaannya demi ketenaran. Demikian pun dengan uang, demikian pun dengan pasangan, demikian pun apa. Intinya adalah puncaknya itu adalah kebahagiaan. Itu adalah narasi falsafah yang diajarkan oleh nenek moyang kita kepada generasi yang sesudahnya. Tetapi karena orang Jawa dan orang Sunda itu berkeluh kesah kalau mereka harus menyampaikannya secara terus terang, maka mereka menyampaikan dengan sebuah cerita tentang babi ngepet itu. Jadi, sepanjang sejarah kita tidak akan bisa menemukan babi ngepet dalam dunia nyata, karena itu memang kebohongan. Ada dukunnya yang akan membawa kita ke siluman babi, itu memang ada. Ada orang yang melakukan ritualnya, itu juga ada. Tetapi apakah ada orang yang benar-benar berhasil ngepet menjadi babi dan sebagainya? Kita tidak akan pernah menemukan cerita itu satu kali pun dalam panggung sejarah. Kita hanya bisa menemukan itu dalam folklore-folklore yang tidak pernah diketahui kebenarannya. Nah, tetapi saya tidak terlalu tertarik dengan penjelasan tentang babi ngepet itu. Saya lebih tertarik pada fenomena masyarakat yang begitu mudah percaya terhadap cerita-cerita yang bahkan tidak dipercayai oleh nenek moyang kita. Jadi Baraya begini ceritanya ya. Dalam studi falsafah itu ada yang namanya tahu dan ada yang namanya percaya. Apa yang membedakannya? Percaya itu adanya informasi di dalam benak kita tanpa ada konfirmasi dari indrawi kita atau dari logika kita. Sedangkan yang dimaksud dengan tahu itu adalah adanya informasi di dalam otak kita dengan konfirmasi indrawi kita atau logika dan nalar kita. Jadi misalkan begini, saya katakan kepada Baraya bahwa kemarin ada tsunami 10 meter di India. Kalau saya katakan itu kepada Baraya, kemudian Baraya memasukkan dalam pikiran Baraya, maka Baraya percaya. Tetapi kalau Baraya tidak percaya itu, tetapi kemudian Baraya lihat TV, lihat internet, dan membuktikan pernyataan saya bahwa oh ternyata memang ada yang seperti itu, maka Baraya disebutnya tahu. Maka kita percaya pada Tuhan karena ada orang yang mengatakan kepada kita bahwa Tuhan itu ada, tetapi kita tidak pernah mendapatkan pembuktiannya sama sekali. Kan begitu, itulah yang dimaksud dengan percaya. Nah, tetapi ceritanya seperti ini Baraya, kalau orang yang mudah percaya itu biasanya adalah orang yang sulit untuk menjadi tahu. Sedangkan orang yang mudah untuk mengetahui biasanya sulit untuk percaya, dalam artian skeptis. Nah, kalau kita sudah tahu, maka kita akan memiliki landasan untuk memiliki ilmu. Kalau sudah berilmu, maka kita memiliki landasan untuk berkesadaran. Kalau kesadaran-kesadaran itu berbentuk kolektif dan jumlahnya cukup signifikan dalam masyarakat, maka masyarakat itu akan memunculkan sebuah yang namanya peradaban. Jadi, pengetahuan itu adalah landasan paling awal untuk menemukan peradaban. Begitu. Kalau ada satu masyarakat yang begitu mudah percaya, artinya mereka itu adalah orang-orang yang susah untuk bisa mengetahui. Artinya, landasan untuk mencapai peradabannya itu tidak ada, dan karena itu masyarakat yang dimaksud itu adalah masyarakat yang tidak beradab. Pak Mardigu misalkan pernah ngomong bahwa kalau melihat sesuatu, kasih ruang sekitar 10% untuk skeptis, nah gitu, seperti itu ya. Sebenarnya
skeptis itu bukan dipresentasikan sekian, sebenarnya skeptis itu harus menjadi kebiasaan. Setiap baraya menemukan satu fenomena, satu berita, satu pernyataan, satu narasi, satu wacana, jangan mudah percaya. Kalau tidak mudah percaya, baraya akan segera mengetahuinya. Tetapi kalau baraya segera akan percaya, baraya tidak akan mendapatkan pengetahuan. Kan kurang lebihnya seperti itu. Maka di manakah tempat kepercayaan? Berarti kepercayaan itu ada di tempat yang tidak terhormat. Bukan. Kepercayaan itu ada di tempat yang khusus, yaitu di ujung pengetahuan kita. Setelah kita tidak mampu untuk bisa mengetahui dengan segala cara yang paling mungkin kita lakukan, maka disitulah ada kepercayaan. Jadi, misalkan Aristoteles itu adalah seorang yang sangat logis, tetapi pada akhirnya dia menemukan konsepsi suprakausa atau kausa prima. Bagaimana ceritanya? Setelah si otaknya mentok, penyebab bagaimanapun pasti ada penyebab paling awalnya, tapi dia nggak tahu penyebab awalnya itu bagaimana, cuman sebuah konsepsi. Nah, jadi dia pada akhirnya menyimpan kepercayaan itu di ujung pengetahuannya. Karena itulah agama-agama itu biasanya dianggap sebagai tempat yang lebih tinggi daripada ilmu pengetahuan dan peradaban. Tetapi ketika si kepercayaan atau agama itu ditempatkan di bawah pengetahuan, sebelum kita mencari, sebelum kita mengeksplorasi, kita sudah langsung percaya bahwa Tuhan ini apa dan sebagainya, biasanya agama yang terbentuk itu adalah agama yang rusak dan biasanya justru malah merusak peradaban dan kemanusiaan. Nah, ini adalah standar dari falsafah hidup orang-orang Jawa dan Sunda di masa lampau tentang babi ngepet. Jadi, alih-alih kita berpikir untuk menjadi senang pada mitos, alih-alih kita berpikir tentang hal-hal yang klinik, lebih baik kita mengambil falsafah hidup orang-orang masa lalu, nenek moyang kita, untuk menjadikan pelajaran hari ini, agar di masa depan kita bisa berperilaku dan berpola lebih baik lagi. Itu saja ya. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.